Wajah Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina Cirebon tanpa masker, akhirnya terungkap ke publik. Setelah sebelumnya muncul dengan masker, Liga Akbar kini sudah berani untuk menunjukkan wajahnya. Liga Akbar adalah teman dekat Eki dan Vina yang sempat bertemu sebelum kejadian pembunuhan. Pada berita acara pemeriksaan, BAP, tahun 2016, Liga Akbar mengaku melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11. Tak hanya itu, Liga Akbar juga bersama dengan dua temannya itu dilempari batu. Namun Liga Akbar berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Ternyata keterangan palsu itu terpaksa disampaikan oleh Liga Akbar di depan penyidik. Faktanya, Liga Akbar tidak pernah melihat Eki dan Vina dilempari batu dan dikejar oleh siapapun. Liga memang sempat bertemu keduanya di malam Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu. Namun Eki dan Vina berpamitan untuk menghadiri acara rapat XTC di Kuningan. Setelah itu Liga Akbar tak tahu lagi kemana Eki dan Vina pergi hingga akhirnya ia mendapat kabar keduanya kecelakaan. Liga Akbar juga bahkan yang mendatangi rumah Vina untuk memberitahukan kabar itu. Namun setelah 8 tahun, Liga Akbar akhirnya mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahwa dirinya sama sekali tidak tahu soal adanya pelemparan dan pengejaran terhadap Eki dan Vina. Liga Akbar pun kini mencabut babnya 8 tahun lalu. Bahkan Liga Akbar juga kini memberanikan diri untuk membuka maskernya. Pakai masker, karena saya menjaga diri saya, karena banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube iNews, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Bahkan dalam acara itu juga ada mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal. Di depan Saka Tatal, Liga Akbar masih terlihat ketakutan dan wajahnya tampak tegang. Sementara itu, Saka Tatal terlihat santai dan memandangi wajah Liga Akbar. Saka Tatal beberapa kali melihat ke arah keluarganya dan tertawa. Menurut Liga Akbar, 8 tahun lalu itu dirinya terpaksa menyampaikan keterangan palsu karena tak ada yang percaya dengannya. Liga menceritakan bahwa setelah kejadian itu, dirinya diminta oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki untuk jadi saksi. Dimintai keterangan almarhumah Vina dan Eki yang dipakai, barang bukti, helm, baju, itu saja, jelasnya. Karena kedekatan Liga dengan Eki, Ibtu Rudiana pun memintanya untuk memperkuat alat bukti. Namun di tengah pemeriksaan, Liga Akbar justru diarahkan untuk memberikan keterangan yang tidak ia lihat. Skenario itu saya udah menolak beberapa kali. Saya dibantu diarahkan sama pemeriksa, ungkap Liga Akbar. Meski tak ada ancaman dan tidak diimingi apapun, namun Liga Akbar mengaku tak kuasa mempertahankan dirinya. Dalam BAP itu, kata Liga, dirinya hanya ditanyakan apakah ada pelemparan batu, pengejaran atau pemukulan. Saya bilang gak tahu. Dia bilang, orang kamu ada di situ kok, katanya lagi. Bahkan saat persidangan, kata Liga Akbar, dirinya juga masih tetap tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Terpaksa, sidang pun tertutup. Di situ ada rekan alam Eki, ada ibunya juga, cuma tidak boleh masuk, saya bingung banget di situ, pungkas Liga Akbar. Kuasa hukum Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, Cindy Sembiring, tengah siap-siap mengajukan permohonan PK untuk kliennya ke Mahkamah Agung. Namun, di tengah persiapan itu, terkuak keterlibatan Rivaldi alias Ucil dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Keterangan itu disampaikan Liga Akbar lewat kuasa hukumnya. Yudia bercerita Eki sempat nongkrong dengan Liga Akbar di depan SMA 4 Cirebon. Dalam sebuah obrolan, Eki menunjukkan foto orang yang mengajaknya berkelahi. Menurutnya, hanya ada satu wajah terpidana dari ke-7 terpidana yang kini mendekam di jeruji besi di dalam foto itu. Sosok tersebut yakni Ucil. Liga katakan jika Ucil diduga memang memiliki permasalahan dengan Eki sebelum kasus tersebut. Hal itu baru terungkap bahwa ada pesan BBM dari Ucil yang dikirimkan kepada Eki. Pesan itu berisi ancaman dan ajakan ribut. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah,
memiliki sosok yang ditarget setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016 akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Pegi. Ya. Kuasa hukum Vina Cirebon, Hotman Paris katakan bahwa pihaknya menolak permintaan Ibtu Rudiana ketika ditunjuk menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Penolakan permintaan dari ayah Eki ini baru terjadi beberapa hari kemarin. Hotman pun mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah Eki di kasus Vina. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya ini curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki yang seolah menghindar. Namun, pihaknya mengaku didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang ini mengaku sebagai utusan dari Ibtu Rudiana. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya, namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Pesan terselubung itu yakni, diduga Ibtu Rudiana percaya bahwa pelaku pembunuhan Vina dan Eki adalah Pegi Setiawan. Hotman pun curiga dengan pesan ini, ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Kebohongan Kahfi anak Pak RT di kasus Vina Cirebon perlahan mulai dibongkar oleh teman-temannya. Pada kesaksiannya di BAP, Kahfi mengaku kalau para terpidana menginap di rumahnya, ia mengaku pada malam kejadian dirinya berada di rumah dan main PS. Sementara itu, menurut teman-temannya, mereka menginap di kontrakan rumah Pak RT bersama Kahfi. Pramudia dan Teguh adalah sosok yang menginap bersama para terdakwa di malam kejadian. Pram dan Teguh juga pada 8 tahun lalu mengaku terpaksa buat BAP palsu. Mereka mengaku diminta untuk mengubah BAP sesuai skenario dari polisi, di mana penyebabnya yakni Pak RT mengaku tidak ada yang menginap di rumahnya. Pada putusan itu, terungkap bahwa Kahfi pernah ubah BAP, Kahfi merubah BAP sebelumnya karena merasa keterangan harus diperbaiki. Pada keterangannya, Kahfi juga mengaku kalau mereka tidak ditegur saat nongkrong di warung Bu Nining, padahal faktanya mereka ditegur dan diminta pindah.